Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu teratur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan, keafiatan pada kita seberata, sehingga diperjumpakan lagi di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar, wa amma niyahatu wa nadbu wa huwa ta'did wa tarhu turab ala ra'si wa latmul khudud wa syaqqul juyub fa jami'u dhalika muharramun syadidat tahrim wa qad waradatil ahaditsu sahihah bin nahyi anhu wal wa'idi alaihi. Adapun meratapi mayat yang meninggal dan menyebut-nyebut hal-hal yang berkaitan lawan mayat yang sudah meninggal dengan nada yang sedih dan menabur tanah di atas kepala serta menampar-nampar pipi sendiri serta merobek-robek kantung baju sendiri, sabarataan itu haram dan sangat teramat diharamkan. Sungguh telah ada riwayat-riwayat hadis yang membicarakan tentang keharamannya, yang membicarakan seputar larangan menggawi hal tersebut dan ancaman bagi pelakunya. Nah, ini semalam sudah dibaca sedikit, kada apa-apa diulangi. Meratap tuh menangis-nangis jingkar ketika kehilangan seseorang, entah kerabat, keluarga, istri, suami, ayah, ibu, atau anak atau cucu meninggal, kemudian menangisi jingkar, itu niyahah ngarannya. Menangis jingkar sampai terkesan inya kada ingat bahwa al-maut atau kematian itu sudah ditentukan jauh sebelum si mayat nang mati ini lahir ke dunia. Menangis jingkar meratapi mayat nang meninggal haram gitu. Bahkan disebut tadi syadidat tahrim, sangat banget diharamkannya. Kenapa? Karena terkesan orang yang menangis jingkar benar ditinggal mati itu seakan-akan kada beriman
kada percaya dengan takdir ketentuan Allah yang menentukan hidup dan mati seorang hamba. Walaupun orang terdekat kita, kuitan misalnya, meninggal, kalau keluar banyu mata tak isak biasa itu wajar, dan itu rukhsah, dibolehkan. Tapi kalau sampai niyahah, kuciak-kuciak menangis, tahu lah pian, kuciak menangis, histeris bahasa Indonesianya, kada terkontrol lagi, kuciak halulung-halulung, ujar bahasa kampung tuh. Nah itu haram, ingatakan. Ingatakan benar, haram. Kenapa? Sangat terkesan pelakunya kada beriman dengan ketentuan takdir. Nah kayak orang kada beriman dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Sesedih apapun kita, jangan sampai melalaikan kepada iman takdir, qada dan qadarnya Allah. Bujurnya saat ini ungut-ungut kita mendengarkan. Prakteknya itu kena penentunya kayak apa? Kuitan meninggal, kerabat meninggal, cucu atau anak meninggal, istri atau suami meninggal. Meninggalnya ada yang garing, ada yang kecelakaan. Apapun bentuk meninggalnya, jangan sampai niyahah, histeris, nangis jingkar kada tahu diri, haram itu, dosa besar. Begitu pula an-nadbu wa huwa ta'did, menangis jingkarnya sambil bapandir, menyebut-nyebut kisah inya nang mati nih waktu hidup. Semalam kita sudah mengaji belajar, kalau inya sakaratul maut, belum meninggal lagi nih, sakaratul maut masih, dan kelihatan wajahnya tuh pucat, takutan mati, takutan karena merasa banyak dosa. Itu sunnah, dianjurkan kita mengingatkan kebaikan-kebaikan inya, supaya hatinya damai sebelum meninggal, rindu kepada Allah Ta'ala, ganal harapan selamat di akhirat. Itu ketika sakaratul maut. Tapi kalau sudah meninggal, kada bergerak lagi, roh sudah dicabut, kada boleh kita menangis histeris sambil ta'did, mengisah-ngisah seputaran mayat ini yang sudah meninggal. Inya tuh baik, orang baik, inya pernah mahutami aku 5 juta. Pokoknya sambil menangis mengingatkan kisah-kisah si mayat ketika hidup. Haram juga. Dari mana sisi haramnya? Sama, memberi kesan seakan pian kada beriman dengan ketentuan takdir, seakan-akan kada percaya dengan rukun iman, qada dan qadar. Pada rukun itu inti dari iman termasuk. Merasa kehilangan berat, padahal nang memanggil, nang mencabut rohnya, yang menentukan wafatnya inya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarhu turab ala ra'si, haram juga apa? Mengambil tanah lalu ditabur ke kepala. Nah ini salah satu sifat orang jahiliyah disebut ulama. Orang-orang jahiliyah di suku Arab itu kalau ada yang meninggal kerabat, mamanya, abahnya, anaknya, dan sanak, itu menangis jingkar sambil mengacak ke lantai, ke tanah, pasir, ditabur ke kepala. Kenapa mati? Tanah itu. Orangnya baik. Haram juga itu. Kada boleh. Kada ada bang di wadah kita itu, kada ada. Cuman ada praktek tersebut di zaman jahiliyah. Walatmul hudud, menampar-nampar muha seorang. Nah ini banyak terjadi. Kenapa? Kiri kanan bahkan kadang.
Abang muha ada merasa ya, plak kenapa mati anakku, mamaku, abahku, istriku, plak 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 plak. Itulah hudud ngarannya. Haram. Haram juga dikatakan. Kenapa? Sangat memberi kesan orang tadi kayak kada beriman lawan qada dan qadar Allah Ta'ala. Sampai menyakiti diri. Ada nama nguracak muha. Mun muha seorang, oke lah, muha orang kata. Baginya haram. Wasyakul juyub. Nah ini kebiasaan jahiliyah juga. Merobek-robek pakaian sendiri. Kantong baju dirabit. Kenapa mati abahku? Prak. Kenapa mamaku mati? Prak. Rabit-rabit baju. Syakul juyub. Haram. Berkesan kada beriman dengan ketentuan Allah Ta'ala. Jauh-jauh sebelum mayat itu meninggal, di dalam parut ibunya masih belum keluar ke dunia, itu sudah ditakdirkan fulan bin fulan, fulanah binti fulan, kapan meninggalnya, tahun apa, bulan apa, jam berapa, baju terakhir dipakai yang mana, bagaimana kondisi meninggalnya, entah faktor garing, kecelakaan dan semacamnya. Itu ketentuan takdir ketika si mayat masih berbentuk janin di parut kuitannya itu sudah ada. Ditentuakan sudah. Bikat birizkihi wa ajalihi dalam hadis. Wa syaqiyun aw sa'id. Apakah inya kena sugih atau miskin? Sudah ditentukan ketika masih dalam bentuk janin di rahim. Apakah matinya begini begitu sudah ditentukan kapan ajalnya. Apakah orang ini syaqi, celaka, au sa'id atau bahagia, seberataan itu ditentukan. Kita menjalani apa yang sudah diskenariokan. Itu iman qada dan qadar. Sehingga haram praktek-praktek yang berkesan kayak kada beriman lawan ketentuan takdir. Ingatakan nih, ini saat ini kita inggih. Nah, prakteknya kena menentukan ketika ada kerabat meninggal dunia. Terlihat orang yang imannya bujur lawan Allah dan Rasul, tegar menghadap. Kalau keluar banyu mata, sedih, wajar. Nabi pun sedih ketika anak sidin meninggal. Tapi kalau sampai kuciak-kuciak, kepala diangkup katawing, baju dirabit-rabit, muha ditampar-tampar, sampai tadi tanah dianu ke kepala, itu tanda selama ini imannya belum bujur kepada Allah dan Rasulnya. Nah ingat lu. Mohon maaf benar, nang paling lemah menghadapi hal semacam ini kebanyakan binian. Lakian tegar, menangis, tapi kadang memberi kesan bahwa ia menolak takdir. Tapi kadang banyak bebinian lemah. Tapi kadang binian jamaah sini kada insya Allah. Ini binian yang jauh di Jepang. Ini jangan tersinggung. Ketika ada kerabat meninggal, amuknya minta ampun. Minta ampun amuknya lah. Apa-apa, kuciak-kuciak. Haram. Hal-hal yang memberi kesan menolak takdir itu haram. Ada boleh. Selanjutnya wa yukrahu tamannil maut wa du'a bihi lidurrin yanzilu bil insan min maradin aw faqrin aw na'wi dzalik min syada'idid dunya. Fa in khafa fitnatan fi dinihi jaza lahu tamanni. Makruh. Nah, makruh hukumnya kita berharap mati. Ini kesan kita yang hidup pola. Makruh hukumnya artinya sesuatu yang kada baik, kada dianjurkan. Apa? Berharap lakas mati. Dan makruh juga berdoa meminta pada Allah
ya Allah lakasi ulun mati aja. Apabila harapan lakas matinya karena sebab musibah nang menimpanya, baik karena garing atau karena fakir atau contoh-contoh ujian-ujian dunia lainnya. Kada berduit habis, miskin, bakarik dompet, foto di KTP gini menangis, saking gak ada duitnya loh. Lalu ya Allah mati aja gin ulun, kada berduit nah, lebih baik mati aja ulun, kada ada beban. Makruh berdoa kayak itu. Berdoa lakas mati gara-gara kada berduit, makruh, kada baik. Atau gara-gara garing, sakit, ya Allah mati aja gin aku sudah kayak ini nah, garing maarit, makruh. Ujian dari Allah itu. Mati akan aja ulun ya Allah, makruh. Atau ada masalah duniawi lawan orang, dan sana kada meherani, ibarat keluarga besar kada ada lagi nang meherani, karena mungkin inya berbuat hal yang dianggap kada baik, berataan memboikot kada meherani, ya Allah mati akan aja ulun, makruh. Apapun hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, garing, jatuh miskin, kada berduit, bangkrut, banyak hutang, lalu berdoa agar lakas mati, makruh. Fa in khafa fitnatan fi dinihi jazalau tamanni. Lain halnya kalau kecemasannya perkara agamanya. Ingat, cemas terhadap agamanya. Contoh, inya berada di satu negara yang mayoritas non-muslim dan inya dijajak di situ, agamanya dirusak, dipaksa murtad dan sebagainya, boleh inya berdoa lakas mati, kada lagi makruh. Kenapa? Karena fitnah fiddin, agamanya yang dianu orang. Ya Allah, ulun kada tahan lagi berada di negeri ini, soalnya berataan menggoda ulun untuk murtad, lebih baik ulun mati. Ya Allah, beri ulun hal-hal yang segera ulun meninggal setelahnya. Boleh, asal jangan bunuh diri. Bunuh diri haram. Doanya yang dibolehkan, meminta dan mengharap lakas mati apabila agama nang terancam, keyakinan nang terancam, akidahnya terancam, boleh mengharap lakas mati. Tapi kalau gara-gara bangkrut, kada berduit, apalagi patah hati lawan binian, ya Allah mati jagin ulun, bahlul. Lakian nih patah hati, ditolak cinta oleh binian, lalu malah status di WhatsApp, kalau begini lebih baik aku mati, OTW jembatan Besirih, bunuh diri, bahlul. Urusan cinta maka hendak lakas mati, makruh. Kalau bunuh diri haram. Kapepintaran orang yang bunuh diri gara-gara cinta tuh kapepintaran. Paham ya? Kalau kapepintaran bukan memuji, ada kapepintaran tuh bahasa halus dari kata lain bungo. Nah, orang bunuh diri gara-gara cinta tuh kada pintar. Gara-gara hal duniawi berharap lakas mati, makruh hukumnya. Paham tak? Warubbama nudiba, kadang-kadang bahkan disunahkan kalau berharap mati tadi gara-gara terancam akidah atau keagamaannya. Nah, bahkan disunahkan berharap lakas mati kalau memang yang terusik agamanya, takutan agamanya rusak. Waqad qala alaihi assalatu wassalam, sungguh Nabi bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bih. Ujar Nabi, ini Nabi yang berucap, jangan sekali-kali
seseorang dari kalian berharap mati gara-gara musibah nang turun kepadanya, musibah dunia. Nabi melarang, jangan Nabi, bahkan pakai nun taukid, yang kalau diartikan jangan sekali-kali, jangan sampai salah seorang dari kalian berharap mati gara-gara musibah dunia yang menimpanya. Fa in kana la budda fa'ilan, dan ujar Nabi, kalau memang mau kada mau harus berharap lakas mati, fayaqul, maka berdoalah dengan bentuk doa, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Kalau terpaksa jua Nabi hendak lakas mati, hendaknya berdoa dengan doa ini, Allahumma ahyini, ya Allah hidupkan ulun, artinya panjangkan tatap umur ulun, maka natil hayatu khairan li, apabila kalau ulun panjang umur itu lebih baik bagi ulun, wa tawaffani, dan wafatkan aja ulun, idza kanatil wafatu khairan li, apabila ternyata kematian lebih baik bagi ulun. Itu kalau terpaksa, hanya berdoa itu aja Nabi. Ya Allah, seandainya kalau ulun panjang umur, ulun lebih baik, panjangkan aja umur ulun. Tapi seandainya kematian lebih baik bagi ulun, maka matiakan aja ulun. Boleh, kayak itu doanya. Artinya kalau memang baik kita nih panjang umur, sehat, tetap beriman, bertakwa, kadang memudaratkan orang, kadang mengganggu orang kalau umur panjang, artinya lebih baik panjang umur. Tapi kalau ternyata ya Allah kematian lebih baik bagi ulun, kalau ulun mati lebih baik bagi ulun, karena iman kalau tetap panjang umur berkurang, lebih baik lagi puncak-puncak tingginya iman meninggal, maka wafatkan aja ulun. Itu pun jar Nabi kalau terpaksa. Wani latihan berdoa kayak itu. Soalnya esok meninggal. Ternyata dalam ilmu Allah Ta'ala, ikam ya Allah, kalau dipanjangkan umur, banyak merugikan orang. Banyak namuar lawan ikam. Agar orang lain kada buruk sangka lawan ikam, mati aja esok. Wanilah berdoa itu yang tadi. Timbul esok meninggal, ternyata meninggal lebih baik bagi dia. Wa qala alaihi salam, dan di hadits yang lain Nabi bersabda, la yatamannayanna ahadukumul maut, imma muhsinun fala'allahu yazdad, wa imma musi'un fala'allahu yasta'tib ayyatub wa ya'tadir. Riwayat lain ujar Nabi, jangan sekali-kali seseorang dari kalian berharap mati. Kenapa? Bisa jadi inya kalau panjang umur berbuat baik dan bertambah kebaikannya, atau bisa jadi ternyata inya jahat, inya kemudian bertaubat kalau panjang umur. Ayatu wa ya'tadir. Intinya jangan berharap mati aja Nabi. Kalau ternyata inya jahat, mudahan inya taubat. Kalau inya sudah baik, mudahan bertambah baiknya. Makruh berharap lakas mati kalau alasannya perkara dunia. Lain hal kalau perkara agama tadi terganggu, dan itu pun jarang terjadi kasusnya. Agama terganggu. Kalau kita di Indonesia, agama kita kada terganggu, bebas memeluk agama Islam, kada ada intimidasi, kada ada pemaksaan untuk murtad, kada ada godaan-godaan untuk murtad dan semacamnya. Artinya jangan berharap mati gitu. Aman kita. Kalau gara-gara musibah kada berduit, kenapa? Bangkrut main slot, salah hikam. Kada pintaran main slot, dibungulinya oleh bebuhan nang pintar-pintar, menangkannya sekali kalah 50 kali. Hutang sana sini main slot. Ya Allah, mati jagit ulun bayari hutang bang. Anak mati. Hutang itu karena ditanguni di akhirat. Kada kegampangan mati membawa hutang. Ada boleh berharap mati gara-gara dunia. Tsumma innal mauta amrun maktubun ala jami'il anam. Wa qada'un mahkumun 'alal khas wal 'am. Sesungguhnya kematian itu
perkara yang pasti bagi tiap manusia. Perkara yang mau kada mau pasti terjadi ala jami'il anam, terhadap seluruh manusia. Siapapun inya, dari bangsa apapun, ras apapun, dari negeri manapun, baik inya hirang atau putih, baik inya rendah atau tinggi, siapapun inya, baik bangsawan atau rakyat jelata, amrun maktubun, kematian itu sesuatu yang pasti terjadi pada manusia. Wa qada'un mahtumun 'alal khas wal 'am, dan kematian itu adalah ketentuan yang sudah tetap, baik bagi orang yang istimewa ataupun orang awam. Nabi pun kayak itu nah meninggal, apalagi orang awam. Wali pun meninggal, apalagi wala. Siapapun khas wal 'am pasti mati. Waqad sawwallahu fihi baina qawi wa dha'if. Sungguh Allah telah menyamakan antara orang yang kuat dan lemah, sama-sama akan mati, merasai kematian. Yang kuat fisiknya otot singganalan, tulangnya kuat kayak baja, mangangkat nang barat-barat sanggup, tahan banting, tahan gayat, tahan timpas, tahan tombak, tahan tembak, mati juga. Al-qawi yang kuat mati, wa dhaif yang lemah pun mati. Taswiyah Allah samakan kedua. Wal wadi wa syarif, begitu pula Allah samakan perkara mati antara orang yang rendahan dan antara orang yang mulia. Orang rendahan yang banyak maksiat, banyak dosa, lalai hidupnya, atau bahkan orang yang syarif, mulia, ahli ibadah, ahli taat, ahli sujud, ahli salawat, ahli zikir, istighfar, mati sama. Antara yang rendahan atau yang mulia sama di mata Allah, wajib melalui kematian. Wa qahara bihil jababirah, dan Allah menundukkan jababirah, mereka-mereka raja-raja yang angkuh, raja-raja yang sombong, mau kada mau di bawah keterpaksaan yang namanya al-maut, kematian. Kada kau menghindar. Behimat ikam sombong dengan tahta jabatan, dengan istanamu yang megah, mewah, mati juga. Wa qassara bihil qayasirah, begitu pula para kaisar-kaisar, mereka-mereka petinggi-petinggi, kaisar-kaisar, tetap Allah jadikan mereka rendahan dengan yang namanya kematian, mati juga. Wa kassara bihil akasirah, raja-raja Persia begitu juga Allah tundukkan di bawah yang namanya kematian. Apapun jabatannya, seluas apapun kekuasaannya, sebanyak apapun bininya, mati juga. Wa ja'alahu lil mu'minina muttaqin tuhfatan wa ayyat tuhfatin. Nah, ini pulang rinciannya. Akan tetapi bagi orang-orang beriman dan bertakwa, kematian itu bagaikan Allah Ta'ala memberi mahkota bagi mereka. Kematian bagi orang yang beriman dan bertakwa itu hadiah besar dari Allah. Sehingga apa? Yang tadinya ia selama di dunia mengikat nafsunya untuk berbuat taat, meninggal bebas inya dan masuk dalam kenikmatan yang abadi. Walil kafirin wal munafikin hasratan wa ayya hasratin. Sedangkan kematian bagi orang-orang kafir dan orang munafik dijadikan sebagai bentuk penyesalan terbesar bagi mereka, orang kafir dan munafik. Matinya orang kafir dan munafik menjadi penyesalan yang kada berujung, penyesalan yang kada berakhir. Wa akhdatan wa ayya akhdatin, dan menjadi siksa bagi mereka orang kafir dan munafik kematian itu.
Kalau orang beriman, bertakwa, kematian justru hadiah. Sampai waktu untuk istirahat. Tapi bagi orang kafir, orang munafik, kematian jadi siksa yang kada berakhir. Kematian menjadi penyesalan yang kada berujung. Na'udzubillah, na'udzubillah. Fasubhanahu min malikin jabbar. Maka maha suci Allah, yang maha raja, yang maha menundukkan, mutafarridun qahar, yang maha esa, menyendiri dan maha memaksakan. Qad tawahhada bid-dawam wal baqa. Sungguh Allah itu esa dengan sifat abadi dan kekal. Wa tanazzaha 'anil mauti wal fana. Dan maha suci Allah terbebas dari kematian dan kefanaan. Fahuwal awal bila ibtida. Dialah Allah yang pertama tanpa diawali dengan permulaan. Wal akhiru bila intiha. Dan dialah Allah zat yang akhir tanpa ada penghujung akhir. Qala azza min qailin, Allah bersabda, kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang berada di muka bumi akan fana atau akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sedangkan Tuhanmu yaitu Allah akan terus kekal, yang mana Allah dzul jalali wal ikram, maha memiliki keagungan. Wa qala ta'ala, dan di ayat yang lain Allah berfirman, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala apapun di dunia ini akan sirna atau habis umurnya, illa wajhah, kecuali Allah. Laul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang memiliki keputusan dan kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya nyawa akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pahala-pahala atau ganjaran-ganjaran kalian akan dipenuhi, akan diberikan kelak di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Maka siapa orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh orang itu nang berjaya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan di dunia kecuali perhiasan yang melenakkan, yang melalaikan. Seberataan jiwa makhluk yang ada di dunia fan, akan binasa, ujar Allah. Sedangkan Allah maha suci, Allah zatnya yang baqin, kekal abadi, berawal tanpa diawali permulaan, dan yang akhir tanpa diakhiri dengan pengakhiran. Al-mutafarrid bid-dawam wal baqa, yang esa dengan sifat kekal dan abadinya. Seberataan makhluk akan menjumpai kematiannya. Nah ini penutup daripada tahapan umur kedua, yaitu ketika seorang insan keluar dari janin ibunya, kemudian berproses dari bayi menjadi anak kecil, kemudian balik menjadi pemuda, menjadi orang tua, menjadi kai, menjadi tua renta, sampai akhirnya meninggal dunia, keluar dari dunia menuju alam selanjutnya. Hanya karena fase ketiga dan fase keempat di perjumpaan-perjumpaan berikutnya. Sebelum kita tutup perjumpaan majelis malam ini, sedikit kita membaca tahlil untuk salah seorang kerabat kami, yaitu almarhum Al-Habib Fathur Rahman bin Muhammad Al-Hindwan. Mudah-mudahan sidin diangkat derajatnya setinggi mungkin, diampuni dosa-dosanya, di lapangan kuburnya, amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abdul ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.